Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Indrani. Saya dari Prodi Perbankan Syariah 4B. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Moneter Islam yang diampu oleh Ibu Haidar Rahmaini Jamila. Nah, hai teman-teman, kali ini kita akan membahas teori dan konsep dasar sistem keuangan Islam. Nah, sistem keuangan Islam berbeda dengan sistem keuangan konvensional karena berlandaskan syariat Islam. Islam melarang unsur riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau judi. Adapun tujuan utama sistem ini adalah keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. Nah, di video ini ada pun poin yang akan kita bahas pada materi ini, yaitu yang pertama, pengertian uang dalam Islam. Yang kedua, fungsi uang dalam Islam. Yang ketiga, teori uang dalam Islam. Yang keempat, konsep keuangan dalam Islam. Dan yang terakhir, yang kelima, prinsip keuangan Islam. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Pertama, kita akan membahas pengertian uang dalam Islam. Uang dalam Islam bukan sekedar alat tukar, tetapi harus digunakan sesuai syariat. Islam tidak mengenal uang sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan, melainkan sebagai alat transaksi yang adil. Nah, dulu umat Islam menggunakan dinar atau emas dan dirham atau perak sebagai mata uang. Nah, kemudian ada pun pembahasan kedua, yaitu tentang fungsi uang dalam Islam. Nah, fungsi utama uang dalam Islam yang pertama itu sebagai alat tukar atau mempermudah transaksi. Yang kedua itu sebagai satuan nilai untuk menentukan harga barang dan jasa. Yang ketiga itu sebagai penyimpanan kekayaan untuk menjaga nilai kekayaan. Nah, terakhir sebagai standar pembayaran tunda. Ini digunakan dalam sistem utang piutang yang sesuai syariat. Namun Islam tidak diperbolehkan uang disimpan tanpa diproduktifkan karena bisa menyebabkan stagnasi ekonomi. Adapun pembahasan yang ketiga, yaitu teori uang dalam Islam. Teori uang dalam Islam ini menekankan bahwa uang harus beredar untuk kesejahteraan masyarakat, bukan hanya disimpan atau diperjualbelikan seperti barang. Nah, dalam hukum Grisham disebutkan bahwa uang yang buruk akan mengusir uang yang baik jika keduanya beredar dalam sistem yang sama. Kemudian pembahasan yang keempat. Nah, di sini kita akan membahas konsep keuangan dalam Islam. Konsep dalam keuangan Islam ini memiliki beberapa poin utama, yaitu yang pertama itu ada jual beli atau al-bai'. Al-bai' itu harus dilakukan dengan transparansi dan tanpa unsur riba. Yang kedua ada syirka atau perseroan. Syirka ini kerjasama bisnis yang adil antara dua pihak atau lebih. Nah, yang ketiga ada mudharabah, bagi hasil. Ini investasi di mana pemilik modal bekerja sama dengan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil. Yang keempat ada ariyah atau pinjaman. Nah, meminjamkan sesuatu tanpa imbalan, lebih ke bentuk tolong menolong, seperti itu. Kemudian pembahasan kelima ada prinsip keuangan Islam. Halal cara perolehan harus dari usaha yang halal dan adil. Halal cara penggunaan
harus digunakan untuk kebaikan dan tidak boleh mengandung unsur spekulasi berlebihan atau perjudian. Islam juga mengajarkan tolong-menolong dalam ekonomi, serta mencegah adanya penimbunan kekayaan yang tidak produktif. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan dari teori sistem keuangan Islam ini bukan hanya tentang mencari keuntungan, tapi juga bagaimana agar ekonomi berjalan dengan adil, seimbang, dan berkah. Nah, dalam Islam, uang harus digunakan dengan cara yang benar, tidak boleh ada unsur riba, gharar, atau maisir. Nah, dengan sistem keuangan Islam ini, kita bisa menciptakan ekonomi yang stabil dan membawa manfaat untuk semua. Nah, semoga penjelasan ini bisa membantu. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk terus belajar bersama. Sekian dari video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.